Orang yang sukses itu menyiapkan dirinya. Orang yang sukses itu merencanakan di tahun yang akan datang seperti apa. Tiga hal, ya, tiga dorongan yang bisa membuat seseorang itu berubah, yang bisa membuat seseorang itu sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berharap sukses dunia akhirat, Kang Cep pada kesempatan kali ini akan membahas berkaitan dengan orang biasa tapi berpeluang menjadi orang luar biasa. Nah, masih banyak orang yang ketika dia melihat orang yang sukses, wah, mungkin karena keturunannya, ya, mungkin karena supportnya dari mana-mana, begitu. Jadi pengusaha, ya, mungkin ayahnya karena pengusaha. Kenapa bisa jadi pembicara? Nah, mungkin dia sudah terlahir jadi pembicara, begitu. Atau ada ahli, seorang yang ahli sepak bola, karena memang sudah anugerah Tuhan, dia itu memiliki keahlian, begitu. Dan bagaimana kalau misalnya kita terlahir dari orang-orang yang biasa, sederhana, gitu ya? Apakah bisa sukses di masa yang akan datang? Jawabannya, teman-teman, ya bisa. Gitu. Lantas bagaimana orang biasa bisa menjadi sukses, menjadi orang yang luar biasa? Sebelumnya kita bahas mulai dari mindset, ya. Bagaimana kita berpikir segala sesuatu sebelum melakukan sesuatu direncanakan dengan matang. Mindset ini tentunya perlu diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga kalau misalnya salah satu motivasi atau banyak motivasi menyampaikan bahwa rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang siap. Kesuksesan juga akan datang kepada orang-orang yang menyiapkan diri. Nah, maka teman-teman yang berharap sukses di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka persiapkanlah diri kita. Begitu. Lantas bagaimana agar kita bisa sukses dalam waktu cepat? Ya tentunya tergantung momentum. Seperti misalnya teman-teman ketika lampu merah, ya. Ada tuh kan kendaraan berjejer gitu ya. Nah, tiba-tiba kita kan tersendat tuh, ya. Momentumnya kita berhenti. Tapi pas ketika lampu hijau, ya, kita maju, ternyata orang yang di belakang kita tanpa terhenti langsung maju saja karena momentumnya dia lampu hijau. Begitupun kesuksesan. Boleh jadi kesuksesan itu bisa didapat dengan lebih cepat karena momentumnya tepat. Tapi tentunya orang yang sukses itu menyiapkan dirinya. Orang yang sukses itu merencanakan di tahun yang akan datang seperti apa. Biasanya seseorang ketika dia belum memiliki jodoh, maka dia awalnya berpikir dulu di usia berapa dia menikah, di usia berapa dia punya gaji, misalnya berapa digit gitu. Nah, maka mari kita rencanakan dari sekarang, ya. Perencanaan, ya, strategi yang matang, dan insya Allah kesuksesan itu akan bisa didapatkan, ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas seorang bisa berkembang itu dari mindset, ya. Terus yang berikutnya dari kebiasaan yang baik. Nah, di video sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang seorang artis, ya, yang dia itu ketika meninggalnya diurus seperti para ulama, seperti orang penting. Kenapa? Karena kebajikannya, gitu ya.
Nah, Vidi Aldiano, nah kita telah bahas sebelumnya, punya kebiasaan yang baik. Nah, lantas kita sebagai orang yang mungkin saat ini sedang biasa-biasa saja, terlahir dari keluarga yang sederhana, bahkan mungkin kekurangan. Nah, perlu mengumpulkan dorongan-dorongan agar kita bisa sukses. Maka para ulama, bahkan ahli ilmu, sedikitnya ada 3 hal, ya, 3 dorongan yang bisa membuat seseorang itu berubah, yang bisa membuat seseorang itu sukses. Ya, tahapan yang pertama, seseorang itu bisa mencapai apa yang dia diinginkan, boleh jadi pertama karena uang. Kenapa kamu kerja? Karena uang. Kenapa kamu berbuat sesuatu? Karena uang. Karena finansial, begitu. Itu yang pertama, karena uang. Tapi ketika tahapan seseorang itu dorongannya karena uang, ini eh, lebih rendah. Karena boleh jadi misalnya bisa dibandingkan ya dengan binatang monyet misalnya. Ya, ada kita mengenal doger monyet. Nah, dia itu kenapa bisa atraksi? Karena diberikan sesuatu, makanan contohnya, gitu ya. Suatu benda begitu. Nah, ketika seorang ingin mencapai sesuatu ya, misalnya tahapan eh, kesuksesannya ada di uang, ada di benda. Ya cukup ketika bendanya itu sudah didapatkan, nah ya sudah begitu. Itu dorongan pertama, karena uang. Terus ada dorongan kedua karena emosional. Seseorang itu ingin sukses karena sebelumnya dihina-hina, sebelumnya dikucilkan, sebelumnya tidak dipercaya, tapi dia bangkit-bangkit. Mungkin banyak kisah-kisah motivasi yang awalnya mah, aduh saya malu, aduh saya tertekan begitu. Tapi emosinya itu dia dipakai dalam hal baik, maka dia bisa sukses ya. Terlihat di dunianya sukses ya dengan pencapaian-pencapaiannya begitu. Itu dorongan yang kedua, dorongan emosional. Ada seorang ayah yang bela-belain hujan-hujanan ya. Misalnya jadi eh, pekerja di kantor kerja ya, terus juga disambil ojol ya sampai malam. Kenapa? Karena emosional, karena ingin keluarganya sejahtera, karena ingin pendidikan yang terbaik buat anaknya begitu. Itu dorongan yang kedua, berkaitan dengan emosional. Yang pertama finansial ya atau bisa jadi benda, kedua emosional. Dan ada yang ketiga, dorongan seseorang itu bisa menjadi berkembang menjadi sukses. Tadi di awal, fit dunia wal akhirat, sukses dunia akhirat. Apa? Dorongan spiritual, dorongan iman. Dulu ada orang yang rela menguatkan dirinya tetap menjaga imannya begitu ya. Sampai dia ditindih batu besar, diterik matahari ya, disiksa sampai ditarik dengan kuda ya. Bilal bin Robah namanya. Kenapa orang seperti Bilal ini yang awalnya budak rela disiksa oleh majikannya karena iman ya. Allahu Ahad. Allah Maha Esa. Ahad Ahad. Ada juga orang yang dia itu mengorbankan hartanya, jiwanya ya untuk agama ini ya karena dorongan iman gitu. Nah, itulah 3 dorongan yang membuat seseorang itu bisa berkembang, bisa sukses di masa yang akan datang. Satu, dorongan finansial, dua, dorongan emosional, dan tiga, ya, dorongan spiritual. Teman-teman bisa milih, ya, mau level yang mana. Dan level yang tertinggi adalah dorongan spiritual, dorongan keimanan. Kenapa? Bela-belain misalnya ada salah satu ulama ya di tanah air, bisa dibuka di YouTube-nya, namanya Ustadz Fadlan Garamatan, dakwah ke pelosok ya. Apakah cari uang? Enggak. Siapa yang mau bayar?
Apakah emosional? Enggak juga, ya. Ngapain jauh-jauh begitu ya, ke sedih-sedih. Tapi dorongannya adalah iman kepada Allah. Semoga tiga hal tadi, tiga dorongan tadi, dorongan finansial, dorongan emosional, dorongan spiritual, bisa kita miliki sehingga kita menjadi sukses. Saya Kang Jab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.